Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem tata surya. Sebelum kita mulai ke materinya, saya akan menyampaikan kompetensi dasar, yaitu menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Untuk indikatornya adalah membuat karya dampak rotasi dan revolusi bagi kehidupan di bumi. Sebelum kita bahas materinya, saya mau tanya nih, pernah tidak kalian melihat suatu daerah turun hujan sangat lebat sekali pada sekitar bulan Oktober sampai April? Sementara pada bulan April sampai Oktober cuaca sangat panas. Nah, kalian tahu tidak? Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, langsung saja kita lihat videonya. Pertama, terjadinya siang dan malam. Setiap hari kita mengalami perputaran siang dan malam, dan seringkali kita hanya menjalani aktivitas kita tanpa pernah ingin tahu bagaimana prosesnya. Perputaran waktu bagi manusia adalah bagian dari perjalanan hidup manusia di bumi. Tapi, bagaimana siang dan malam bisa terjadi? Sederhananya, mungkin kita dapat mengetahui siang terjadi kala matahari terbit dan malam menjelang ketika sang surya masuk ke peraduannya. Tapi, apa yang menyebabkan demikian? Ya, rotasi bumi. Perputaran bumi pada porosnya lah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagaimana bisa? Bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan ia juga mengitari dirinya sendiri. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya. Dan inilah yang dikenal sebagai satu hari bagi manusia. Selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari dan inilah area yang mengalami siang. Kemudian, seiring dengan perputaran bumi, wajah yang tadinya berhadapan dengan matahari kemudian berputar dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi yang tidak disinari matahari ini mengalami malam hari. Bagi sebagian orang mungkin akan berpikir mataharilah yang tampak bergerak di langit sehingga terbit di timur dan tenggelam di barat. Pada kenyataannya, ini disebabkan oleh perputaran bumi. Matahari tampak terbit di timur karena bumi bergerak ke arah timur dan menuju ke barat ketika matahari tampak terbenam. Kedua, perubahan musim.
Revolusi bumi ini memberikan dampak dengan adanya pergantian musim dan perbedaan musim pada masing-masing belahan dunia. Pada belahan bumi di bagian utara dan selatan memiliki 4 musim yang berganti setiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Namun, berbeda pada bumi yang dilewati garis khatulistiwa. Pada bagian ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pergantian musim tersebut berdasarkan tanggal-tanggal tertentu. Pergantian musim pada bumi bagian utara dan selatan memiliki perbedaan karena tentunya matahari tidak dapat menyinari seluruh bagian bumi. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, matahari mulai menampak ke arah utara. Bumi bagian utara mendapatkan sinar lebih banyak. Pada saat tersebut, bumi bagian utara mengalami musim semi, sedangkan pada bumi bagian selatan mendapatkan sinar matahari yang lebih sedikit. Pada saat itu, daerah tersebut mengalami musim gugur. Keduanya terjadi pada waktu yang sama, namun musimnya berbeda. Lalu, saat pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, matahari mulai berkedudukan di bagian bumi paling utara. Sinar matahari pada bumi bagian utara ini mulai bertambah. Pada saat itu, bumi bagian utara sedang mengalami musim panas. Sebaliknya, matahari yang bergerak ke bumi paling utara ini membuat bumi bagian selatan mendapatkan lebih sedikit sinar matahari. Pada saat itulah, bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Kemudian pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, matahari kembali mengarah ke bagian khatulistiwa menuju bumi bagian selatan. Pada bagian ini, sinar matahari pada bumi bagian utara mulai berkurang. Lalu musim gugur terjadi pada bumi bagian utara, sedangkan pada bumi bagian selatan mendapatkan sinar matahari yang lebih. Pada saat itu, bumi bagian selatan mengalami musim semi. Tiga, pasang surut air laut. Tahukah kamu apa itu pasang surut? Kalau dibedah, kata ini memiliki arti atau makna yang berbeda. Pasang adalah gejala pasang atau naik turunnya air laut yang dapat dilihat pada pantai laut, sementara surut merupakan kondisi di mana permukaan air laut turun daripada biasanya. Pada intinya, pasang surut merupakan fenomena pergerakan naik maupun turun posisi permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi karena gaya dari bumi, bulan, dan juga matahari. Ini yang dinamakan astronomical force. Peristiwa pasut ada kaitannya dengan revolusi bulan. Saat mengelilingi bumi, ada kalanya posisi matahari, bumi, bulan membentuk garis lurus, dan ada kalanya matahari, bumi, bulan membentuk garis siku-siku. Ketika berada pada posisi garis lurus, terjadilah pasang purnama. Sedangkan pada saat posisi siku-siku yang terjadi adalah pasang perbani. Untuk rotasi bumi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut menurut teori keseimbangan. Rotasi bumi merupakan peristiwa berputarnya bumi pada porosnya atau sumbunya. Ketika bumi berputar, maka waktu di mana posisi suatu wilayah laut menghadap bulan dan ada waktu di mana posisi menghadap matahari. Air laut akan bertemu dengan bulan pada waktu malam hari. Oleh karena itu, gaya tarik bulan lebih besar 2 kali daripada gaya tarik matahari, maka tidak heran apabila banyak air laut mengalami pasang ketika malam hari. Revolusi bumi terhadap matahari menjadi salah satu penyebab pasang surut air laut karena ada masanya bumi dengan matahari dan ada kalanya bumi jauh dengan matahari. Hal ini salah satunya karena lintasan atau orbit bumi berbentuk bulat. Demikian video yang dapat kami tampilkan. Dengan adanya video ini,
Semoga anak-anak dapat lebih mudah dalam memahami dampak rotasi dan revolusi bumi. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah rotasi dan revolusi menyebabkan berbagai fenomena di bumi. Terjadinya siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi, perubahan musim merupakan akibat dari revolusi bumi, dan pasang surut air laut merupakan akibat dari revolusi bulan. Diharapkan setelah ini anak-anak dapat menciptakan suatu karya seperti poster yang berkaitan dengan dampak rotasi dan revolusi bumi sehingga dapat digunakan untuk media pembelajaran dan media informasi untuk semua orang. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Quotes dari Soekarno. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.